bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Gue lihat-lihat ini anak makin kesini nggak kesana dia. Drama apa lagi yang mau dia mainkan nih? Padahal belum jelas siapa itu yang pasang alat pelacak segede gaban gitu. Udah main tuduh pemerintah aja lo. Gue malah curiga itu lo sendiri yang pasang. Biar ada konten buat manas-manasin publik. Biar gaduh ini republik, biar oligarki dan politisi yang membayar lo ada alasan buat jatuhin presiden. Soalnya nggak mungkin perangkat negara yang melakukan cara-cara konyol seperti itu. Ngapain coba pakai lacak mobil segala dengan alat segede bantal guling gitu? Cukup cek pos lewat handphone lo aja bisa kok. Tapi ya ngapain juga, emang lo siapa? Cuma aktivis mahasiswa yang diundang ke podcast-podcast dan forum-forum diskusi untuk mencaci maki presiden. Narasi lo bukan cuma nggak ada isinya, adabnya juga kosong. Gede banget gua sama ini bocah. Jujur akhir-akhir ini tuh gue lagi muak banget lihat medsos karena ngelihat buzzer-buzzer yang pro pemerintah dan buzzer-buzzer yang kontra sama pemerintah. Dua-duanya itu sama-sama tai kalau menurut gue. Yang pro pemerintah kemarin ngomong dolar naik itu bagus, dan pas dolar turun dia juga ngomong kita harus mengapresiasi kinerja pemerintah karena sudah membuat dolar itu berangsur-angsur turun. Itu idiot kalau menurut gue. Dan yang sekarang muncul lagi bocil-bocil yang kontra sama pemerintah, teriak-teriak dengan lantang, merasa dirinya itu keren dan paling tahu keadaan negara. Terus tiba-tiba playing victim mobilnya itu disadap. Aduh, itu menurut gue dongo sih. Kalau lo benar-benar diincar sama negara, dia nggak bakal pakai cara itu coy. Di era yang sekarang ya Allah, mau nyari lo itu gampang kalau negara itu benar-benar pengen cari lo. Dan yang parahnya masih banyak banget yang percaya. Dari kejadian Eceng Gondok ini, kita akhirnya tahu kalau dia tidak smart dan tidak punya otak. Kenapa aku bisa bicara seperti ini? Kalau orang smart, orang punya otak, pasti akan menyelidiki terlebih dahulu, mencari kebenarannya dahulu. Bukan asal-asalan langsung membuat opini bahwa pemerintah menyerang dia. Tapi ya inilah kepintarannya dia, ya, untuk memecah belah, memanas-manasin. Untuk apa? Untuk cari panggung. Karena kejadian yang dialami Eceng Gondok ini sebenarnya ada dua hal yang bisa saja terjadi. Yang pertama, ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba. Atau yang kedua, si Eceng Gondok ini membuat playing victim, seolah-olah dia diteror lah, diapakan. Padahal kalau memang benar adanya pemerintah melakukan itu, pemerintah itu nggak asal-asalan. Lu kira pemerintah itu bodoh, nggak punya alat canggih? Ngapain capek-capek beli alat pelacak terus nempelin di mobil lu gitu loh, ya. Sedangkan alat pelacak yang ditempelin di mobil itu ada di marketplace, bahkan di marketplace ada yang lebih canggih, harganya cuma ratusan ribu gitu loh. Kan nggak masuk akal. Ya kalau pemerintah mau melakukan itu, yang melacak HP-mu itu lebih akurat. Kamu ke kamar mandi, kamu mau ngapain, kamu ketemu siapa lah, itu lebih akurat. Aduh, fitnah receh ya. Terus dia ngomong bahwa ngeklaim diri dia, Eceng Gondok ini, mengkritik pemerintah dengan ketulusan dan cinta. Sedangkan yang dia lakukan mencaci maki, menghujat, ya, ngata-ngatain orang. Masa ini cinta dan ketulusan kan? Udah tahu kan bahwa Dajjal iblis itu dia. Tidak pernah mengakui kesalahannya, menganggap dirinya itu baik, menganggap orang lain itu buruk. Ya ini iblis atau Dajjal. Ya, terus yang pertanyaan, sok-sok ngurusin pemerintah dan lain-lain, padahal ngurusin dirinya sendiri nggak mampu kan. Udah lulus kuliah belum Eceng Gondok? Ngeri ya, mobilnya Fortuner loh.
Gue juga justru heran ya, hari ini kan kita hidup di era di mana Google itu tahu banget kita habis dari mana. Apple itu tahu lokasi perangkat kita itu ada di mana. Gojek itu tahu kita berangkat dari mana, kita turun di mana. Tokopedia tahu rumah lu ada di mana. WhatsApp tahu kita lagi komunikasi dengan siapa. TikTok tahu kita nonton video apa sampai jam berapa. Bahkan banyak orang secara sukarela mengaktifkan location sharing ke puluhan aplikasi setiap hari. Makanya gue rada bingung ya ketika ada orang yang langsung heboh soal GPS tracker. Karena kalau tujuan seseorang itu cuma pengen tahu posisi lu ada di mana, teknologi hari ini sudah jadi lebih canggih daripada menempel alat-alat tracker di bawah mobil itu. Yang jauh lebih berharga justru bukan lokasi lu ada di mana, tapi komunikasi lu. Siapa yang lu hubungin, siapa yang menghubungi lu, apa yang lu bicarakan, seperti apa jaringan pertemanan lu, apa aktivitas digital lu. Itu yang lebih berharga buat orang-orang yang melakukan operasi seperti itu. Makanya terdengar rada aneh banget ya, kalau di tahun 2026 narasinya masih kayak film James Bond tahun 1990-an. Pasang GPS tracker, seolah-olah masih ada agen rahasia yang jongkok di parkiran gitu, lalu dia masang GPS tracker di bawah Fortuner. Padahal ya hampir semua orang sekarang ini membawa perangkat pelacakan paling canggih di dunia di kantong celananya sendiri. Namanya itu smartphone. Mau dia Android kek, mau dia iPhone, itu alat pelacakan. Kalau memang ada dugaan pengawasan ilegal, ya udah buktiin aja secara forensik. Tapi menurut gue ya, publik juga perlu berpikir logis. Karena teknologi pengawasan hari ini sudah jauh lebih berkembang dibandingkan sekedar GPS tracker kayak gitu. Emangnya mereka ini orang ece-ece? Sama kayak perusahaan rental mobil gitu, pakai GPS tracker. Aneh banget.